Halo kawan-kawan, senang sekali berjumpa kawan-kawan lagi para pendengar setiap podcast Positif Talk. Satu podcast yang membahas kesehatan seksual, kesehatan reproduksi, eh, pencegahan dan juga pengobatan HIV/AIDS yang akan kita bahas secara produktif dan positif. Untuk teman-teman ingat, podcast ini didukung oleh Yayasan Kirti Praja dan juga Center for Public Health Innovation Fakultas Kedokteran Universitas Udayana dan tentu saja UNAIDS Indonesia. Jadi pada sore hari ini saya hampir lupa sore, pagi, siang, malam karena agak agak terkejut nih, agak takjub nih. Tumben nih kita dapat eh, bintang tamu istilahnya, atau kalau podcast istilahnya apa ya? Bintang tamu bukan? Boleh lah Boleh, bintang bintang tamu. tamu lah. Oke lah. Mirip-mirip artis gitu loh. Ala-ala lah ya, Ala-ala ya. ala-ala artis komunitas. Tumben kita dapat bintang tamu yang spesial. Kenapa spesial? Karena seorang dokter tapi juga merepresentasikan komunitas dan juga aktivis ya dalam upaya untuk memperjuangkan keadilan yang berkaitan dengan gender dan kesehatan di Indonesia. Silahkan, welcome Dr. Allegra Walter. Selamat datang Dr. Allegra. Nanti saya panggilnya Allegra aja ya. Panggil Allegra aja. Oke, tapi panggil saya jangan panggil Mas. Oke. Nanti istri Pak saya Pande. marah. Prof ya, Prof Pande. Boleh Cocok lah, loh ini. cocok lah ya. Oke, apa kabar? Sehat. Baik ya, sehat ya. Senang sekali bisa join di kegiatan podcast bareng rekan-rekan YKP dan juga sama Pak Pande yang menurut saya inspiring sekali untuk teman-teman. Jangan saya yang dipuji. Takutnya nanti ini 20 menit habis ngomongin saya doang ya. Oke. Saling sharing kita Saling ngobrol. sharing, oke. Allegra ini seorang dokter, tapi sehari-harinya setelah tamat jadi dokter sepertinya lebih banyak berjuang untuk teman-teman komunitas, terutama dalam memperjuangkan keadilan akses bagi pelayanan kesehatan ya, terutama ya. Nanti mungkin bisa diceritakan di awal sedikit tentang aktivitas Allegra selama ini gitu kan, bagaimana bisa dari seorang dokter kemudian lari ke aktivis gitu ya, silahkan. Iya. Mungkin kalau ceritanya lumayan panjang, tapi Disingkatin kurang dikit, disingkatin iya. dikit ya. Kurang lebih waktu saya lulus itu tahun 2018, 2018. Sebelum internship awalnya juga saya sebetulnya sempat diceburin gitu ya sama rekan saya dan juga mentor yang luar biasa, Mbak Evi Sukmaningrum dari Pusat Penelitian HIV/AIDS Atmajaya waktu itu. Memang dalam tanda kutip diceburkan untuk belajar isu-isu komunitas. Waktu itu akhirnya sempat bantu juga di PPH. Nah itu kalau dari pengalaman pribadi saya, mungkin growing up saya juga cukup struggling ya untuk kesehatan mental saya, dan dulu mungkin masih memiliki gender dysphoria gitu ya, karena saya nggak nyaman dengan tubuh saya. Terus transisi juga di kedokteran waktu itu bukanlah hal yang mudah, apalagi lingkungannya cukup konservatif beberapa, dan biasanya yang agak ekstrim itu biasanya lebih vokal, jadi cukup tertekan waktu itu. Jadi kalau dari pengalaman personal itu cukup nyambung ternyata ketika saya kerja di salah satu pusat riset untuk HIV AIDS di Jakarta yang cukup mumpuni. Itu saya ketemu teman-teman komunitas lain, termasuk teman-teman komunitas transgender juga dan gender diverse, tapi tidak hanya komunitas TG tapi juga teman-teman pekerja seks, anak jalanan, dan lainnya gitu. Dari situ saya belajar bahwa ternyata tantangan yang saya miliki ini bukan hanya milik saya sendiri, tapi juga teman-teman dari kelompok-kelompok lain yang mungkin dalam tanda kutip termarginalkan. Setiap orang mungkin punya ada privilege tertentu dan juga tidak privilegean yang dimiliki. Kalau saya mungkin saya punya background kebetulan keluarga menengah gitu ya, terus diberikan pendidikan sampai sarjana kedokteran dan sebagainya. Itu mungkin salah satu privilege saya, dan di sini saya merasa ini peluang penting ya untuk bisa bagaimana kita memanfaatkan apa yang kita punya untuk the greater good gitu. Sebelum di PPH juga sempat ada riset juga sih sebetulnya sama
salah satu psikiater di kampus saya waktu itu, Dokter Surilena, tentang aspek psikososial dengan teman-teman transgender, perempuan transpuan di Jakarta. Dan memang mungkin dari udah bibitnya terbangun dari waktu zaman kuliah, dan akhirnya sampai ke pengalaman kerja pertama itu cukup merubah mindset saya, karena mungkin ada aspek empowerment juga ya, Prof. Karena ketemu teman-teman komunitas lain itu rasanya nggak kayak kerja bagi saya, karena kayak ngobrol rumpi sama teman-teman, tapi rumpinya juga bermanfaat. Apalagi kalau teman-teman komunitas gender diverse kan mungkin pergerakannya bukan pergerakan ya, maksudnya lingkupnya itu nggak banyak ya. Dan kebetulan ini ada isu yang cukup relevan dengan teman-teman komunitas, di mana teman-teman komunitas banyak yang melakukan survival sex work gitu ya, dan mereka kan berisiko dan tanda kutip karena bukan karena moralitasnya atau gimana, tapi karena risiko yang diambil untuk bisa survive kan di dunia yang kadang kurang friendly ini. Jadi itu kesempatan mungkin untuk belajar hal baru, dan kebetulan saya merasa saya bisa memberikan ilmu, memberikan service saya untuk teman-teman di komunitas. Dan itu yang membuat saya mungkin makin lama lebih ke isu public health sekarang. Oke. Mungkin sebelum masuk ke isu tadi ya, gender diversity, kemudian kita bicara tentang masalah kesehatan masyarakat, mungkin Allegra bisa cerita dikit tentang perkumpulan suara kita ini gitu ya, yang dalam tanda kutip menjadi afiliasinya Allegra sekarang. Iya, saya sekarang advisory board untuk Suara Kita. Awalnya ketemu teman-teman Suara Kita juga di tahun 2018. Waktu itu dibawa, dikenalin sama Mbak Anggun. Waktu itu juga masih ada almarhum Mbak Alexa Dominic, kalau Prof. Pandey tahu. Yaitu waktu itu pertama kali ketemu kegiatan event-event komunitas. Waktu itu aku lupa pertemuannya tentang apa, tapi cukup berkesan ya ketemu teman-teman komunitas. Terus waktu itu ketemu Mas Hartoyo juga, yang merupakan salah satu pendiri dari Suara Kita. Memang kalau Suara Kita angle-nya dia lebih ke minoritas gender dan seksual, hak ekosop, hak pemenuhan ekonomi, sosial, budaya gitu. Memang tidak spesifik khusus ke kesehatan atau HIV. Tapi di situ juga saya belajar bahwa memang angle-nya dari teman-teman Suara Kita tuh cukup banyak. Mereka sering banyak edukasi juga di media, banyak menulis di website Suara Kita. Kalau teman-teman Google bisa dilihat juga. Selain itu juga kemarin sempat bantu dengan networknya Suara Kita dan teman-teman komunitas, khususnya komunitas transpuan, komunitas waria di beberapa daerah. Kita support untuk mobilisasi untuk KTP teman-teman transpuan. Apalagi kemarin waktu zaman COVID-19 itu menandakan kayak ada beban berlapis ya, kalau terutama teman-teman komunitas ibaratnya sudah jatuh tertimpa tangga pula gitu. Apalagi saat COVID-19 ada beberapa teman-teman trans yang tidak punya KTP. Faktornya juga banyak ya. Ada yang mungkin yang biasanya dari usia muda mereka sudah dalam tanda kutip tidak diterima keluarganya, akhirnya mereka merantau keluar kota. Dan otomatis kalau KTP kita kan terhubung sama kartu keluarga. Kalau keluarga yang nggak terima, sulit juga ya untuk bisa punya identitas KTP tersebut. Jadi akhirnya udah di kota survival, nggak mikirin lagi tuh untuk aspek-aspek yang sebetulnya menurut masyarakat umum mungkin mendasar sekali untuk punya KTP. Selain itu ada juga yang mungkin dianggap berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Jadi kadang dari RT RW-nya kurang, atau lurahnya misalnya tidak memberikan rekomendasi karena nih dianggap nomaden aja nih, cuma numpang aja. Karena banyak teman-teman komunitas yang ngekos juga. Nah itu kan mungkin tantangan yang sebetulnya berlapis, tidak hanya dari dimensi gender tapi juga dimensi sosioekonomi, terutama dari penerimaan lingkungan sekitar ya, baik itu keluarga tradisional maupun keluarga lingkungannya, dari tetangganya gitu. Karena kadang ada juga teman-teman komunitas transgender yang waktu pandemi kemarin kalau punya hubungan baik dengan lingkungan sekitarnya, tetangganya, biasanya lebih mudah untuk dapat sembako. Tapi kalau yang
dijauhkan itu agak sulit. Padahal sebetulnya statusnya memenuhi sebagai kelompok rentan yang perlu mendapatkan support bantuan. Nah itu mungkin beberapa kegiatan yang di suara kita. Kalau sebagai board advisor ya kita support teman-teman pengurus yang memang aktif memegang program. Ya. Sebenarnya Allegra sudah masuk gitu, ke isu yang sebenarnya kita ingin discuss gitu ya. Jadi apa sih barrier struktural yang membuat teman-teman menjadi dalam tanda kutip tidak bisa akses layanan kesehatan dengan baik. Selama ini kan muncul isu nih, isunya adalah pemerintah atau mereka yang punya kewenangan untuk menyediakan pelayanan kesehatan merasa bahwa dengan menyediakan layanan kesehatan dari sisi jumlah, dari sisi distribusi, kuantitas itu kan sudah dianggap cukup gitu ya. Artinya tinggal teman-teman komunitas akses nih gitu. Iya. Tapi pada kenyataannya kan tidak Mudah semudah itu gitu ya. Nah, dan itu juga sejalan dengan isu Hari AIDS sedunia yang akan datang ya. Iya. Let the community lead gitu kan ya. Ada juga seorang kolega senior yang bilang tidak akan ada tidak akan ada sesuatu untuk komunitas tanpa komunitas. Iya, betul. Ada juga istilah seperti itu tuh yang sangat menarik saya. Nah, kalau dari sisi itu gitu ya, mungkin sebenarnya menurut Allegra sendiri hambatan utama apa sih gitu ya yang menjadi kendala itu dalam mengakses pelayanan kesehatan yang dalam tanda kutip menurut si penyedia itu sudah disediakan gitu, sudah cukup gitu. Nah, dari sisi pandangan teman-teman komunitas kira-kira hambatan utamanya apa dan apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi itu? Iya, kalau saya pribadi percaya bahwa memang ada peran setiap orang tuh memegang perannya sendiri, setiap institusi, setiap struktur kita bisa sama-sama ngambil kue karena kuenya banyak gitu ya. Kalau mau dicari kerjaan pasti akan ada terus gitu ya. Di sini mungkin peran pemerintah tentunya dari segi kebijakan gitu, membuat kebijakan yang makin lama harusnya makin lebih inklusif untuk membuat layanan itu lebih tersedia, tidak hanya available secara struktural atau misalnya puskesmas menyediakan layanan untuk HIV dan juga IMS ataupun layanan kesehatan seksual reproduksi lainnya, tapi juga membuat layanan itu bagaimana supaya bisa di accept, diterima dan sesuai relevan dengan kebutuhan masyarakat. Kalau bisnis kan ibaratnya kita biasanya ada barang dagangan nih, kita menjual sesuatu harusnya kita mikirin angle dari kebutuhan pasarnya kan. Kebutuhan pasarnya apa nih? Misalnya komunitas teman-teman TG dari beberapa studi mereka lebih nyaman ke layanan yang ramah gender, yang bisa mengafirmasi gender mereka. Boleh-boleh lagi kalau ada layanan gender affirming care, misalnya informasi terkait hormonal terapi ataupun terapi surgikal yang ataupun psikososial lain yang dibutuhkan teman-teman komunitas TG khususnya untuk dia bisa support mental well-beingnya mereka, karena itu kan aspek yang core sekali ya untuk mereka bisa disupport, bisa bertransisi, bisa dalam tanda kutip menjadi bagian masyarakat sesuai dengan identitas gender yang mereka miliki. Teman-teman penasun tentu ada kebutuhan untuk safe needle sharing gitu, misalnya nggak sharing ya, maksudnya safe needle prevention untuk dia mendapatkan jarum suntik yang bersih dan perlu ada misalnya menguasai layanannya juga ada menguasai motivational interviewing ataupun teknik-teknik behavioral lainnya yang bisa mendukung teman-teman penasun ini untuk bisa dia lebih belajar kira-kira ada better ways gak nih untuk meng-cope dengan their substance use addiction gitu dalam tanda kutip ya, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya yang mungkin spesifik untuk per grup populasi itu. Mungkin saya stop di sana dulu, Allegra. Tadi kan ada kata-kata yang menarik tuh, Allegra bilang layanan yang sifatnya inklusif. Tapi dari sudut pandang yang berbeda, ini saya sering diskusi juga sama teman-teman pemberi layanan, ada juga perspektif bahwa oke, inklusif, tapi kemudian apakah kemudian tidak ini menjadi eksklusif gitu? Karena kok sepertinya harus khusus, harus sesuatu yang berbeda gitu dibandingkan yang biasanya teman-teman pemberi layanan kesehatan itu berikan gitu.
Nah, Kalau ini itu, sering jadi isu gitu kan, sering jadi perdebatan yang menarik gitu. nah, Kalau menurut Allegra gimana perspektif sebenarnya itu? kita perlu bedain equality sama equity kan. Karena kalau kita bicara equality, semuanya harusnya mendapatkan layanan kesehatan yang semaksimum mungkin, of the highest quality yang bisa attainable di wilayah tersebut pada waktu tersebut. Kalau kita bicara equity, tentu lensanya lebih spesifik lagi. Karena kalau kita mau bicara soal justice, social justice in health, kita harus support teman-teman ini sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Jadi kebetulan kalau bilang eksklusif ya nggak juga, karena emang kebutuhan masing-masing populasi itu beda. Beda. Karena misalnya male mental health, tapi yang bicara semuanya perempuan gitu, itu mungkin nggak relevan juga kan misalnya, karena ada angle-angle tertentu yang hanya biasanya sesama laki-laki yang lebih mudah untuk bicara hal tersebut. Terus isu kesehatan seksual reproduksi pada perempuan, tapi panelnya hanya dokter-dokter laki-laki. Nah itu kan juga mungkin harus ada angle ininya ya, kayak Oke. dari penerima manfaatnya yang harusnya lebih dominan di sana gitu. Jadi mungkin itu yang konsep equity yang perlu kita translate. Terus kembali lagi tadi kan kalau available aja tuh satu dimensi sebetulnya. Kalau kita bicara human rights based approach to health ataupun angle dari social determinants ataupun Tanahashi framework, biasanya kan dia ngelihat apakah itu available, bisa diterima, acceptable atau enggak, of the highest quality dan lain-lainnya gitu. Dan itu yang mungkin kita nggak cukup hanya menyediakan jumlah, tapi juga pemberian lainnya juga harus maksimal gitu sebisa yang dijalankan. Ini sudah kayak kuliah 1 SKS tentang tentang equity di layanan kesehatan ya. Jadi kayaknya Sambil belajar bareng kita. iya, jadi agak berat di diskusinya dan Nggak apa-apa. dan saya kira mungkin kita harus campaign kalau ini harus didengar oleh mahasiswa kedokteran, kesehatan masyarakat, mahasiswa keperawatan. Jadi mungkin tim sosial media kita nanti harus bekerja lebih keras gitu untuk meningkatkan subscription gitu dan like gitu ya. Nanti Allegra juga harus bantu untuk sosialisasikan. Tapi Sharing. masuk ke sana ya. Tadi udah dijelaskan tuh bahwa konsep inklusif itu beda dengan konsep eksklusif. Jadi inklusif tuh kita bicara lensnya, angle-nya itu adalah equity gitu kan. Dan equity selalu dikaitkan dengan needs gitu ya, bukan demand kan. Iya. Needs itu dan tiap orang punya needs yang berbeda. Nah, tapi problemnya kemudian adalah kalau dari struktur layanan, terutama layanan publik kita ya, yang dibiayai oleh pemerintah gitu kan. Secara umum di Indonesia punya struktur yang sama gitu Iya. kan. Kemudian juga pola pembiayaan yang sama, gitu, staff yang sama, dan seringkali menurut mereka itu bisa jadi upaya untuk memenuhi needs seringkali bisa jadi burden gitu karena terlalu diverse-nya need Iya, yang iya. mereka layani. Sementara biasanya teman-teman itu kerja tidak hanya di satu layanan, kalau terutama di primary care ya. Mereka kerja di banyak layanan gitu. Kalau di primary care ada HIV, TB, malaria, DBD, belum lagi penyakit tidak menular yang juga bebannya cukup besar. Nah, ada kemudian dalam konteks di setting yang berbeda itu bicara lagi tentang World AIDS Day itu peran komunitas itu dalam layanan kesehatan gitu. Sebenarnya kita udah mengenal itu di Indonesia ya, dalam konsep misalnya dulu ada posyandu, Iya. ada macam-macam. Tapi dalam konteks HIV gitu atau kesehatan seksual reproduksi, kira-kira menurut Allegra apa tuh yang bisa nilai baru gitu yang bisa kita gali sebenarnya dari peran komunitas, sehingga dalam tanda kutip upaya untuk bisa membuat makin inklusif tanpa harus membuat mereka beban layanan jadi tinggi, itu apa kira-kira? Iya, sebetulnya banyak peluang karena kembali lagi kuenya ada banyak yang kita bisa makan itu banyak sebetulnya, dan kita bisa makan bareng-bareng. Kalau misalnya kita bicara soal peran komunitas, ada juga peran dari key population led services dan mungkin Key population led services. services. Mungkin Pak Pande juga bisa sharing-sharing ya, karena mungkin banyak pengalaman dari teman-teman di regional, misalnya di Thailand itu cukup berjalan dengan baik key population led service-nya. Ada yang populasi TG, ada yang populasi MSM atau LSL, ada yang dari teman-teman penasun ataupun populasi rentan lainnya. Jadi memang kalau kan sebetulnya kalau kita bicara workforce diversity, masyarakat itu kan bervariasi juga. Jadi kadang mereka suka melihat nakes-nakes
yang juga mungkin bisa merepresentasikan identitas mereka. Tidak hanya nakes yang berpendidikan formal, dokter, perawat, bidan, dan lain-lainnya, laboran lain-lain, tapi juga dari community health workers ya. Minimal misalnya di layanan tersebut kalau ada teman-teman nakes yang transgender juga gitu, mungkin saya lebih nyaman untuk berobat layanan tersebut karena nih saya tahu nih tempat ini inklusif karena dia cukup representatif gitu. Nah itu salah satu hal yang bisa dilakukan. Selain itu juga bisa teman-teman misalnya kalau di Indonesia memang struktur layanan primer kan hanya dari pemerintah, which is puskesmas, ada juga yang swasta. Sisanya kan swasta kan dihitung. Tapi sebetulnya di angle-angle lain juga bisa yang program base dari NGO gitu ya. Meskipun nanti establishment untuk kliniknya itu tetap dalam tanda kutip swasta gitu karena kan selain pemerintah. Tapi sekarang juga saya melihat ada banyak peluang untuk teman-teman komunitas misalnya membuat layanan yang NGO based seperti mungkin salah satunya dari Yayasan Kerti Praja sendiri, one of the best practice. Ada juga market teman-teman yang swasta gitu ya untuk yang berbayar untuk ekonomi menengah ke atas mungkin mereka mengharapkan layanan yang lebih private gitu dalam tanda kutip dan service yang lebih dalam tanda kutip lebih eksklusif ya. Nah itu juga ada marketnya sendiri. Jadi sebetulnya kalau kita bicara differentiated care delivery ya banyak yang bisa dilakukan. Kalau dari layanan pemerintah sendiri sebenarnya bukan berarti dia harus keluar banyak, memang ada investasi ya, misalnya dia harus capacity building dan lain-lain. Tapi sebetulnya kalau inklusif itu yang paling simple juga bagaimana kita melayani orang itu udah salah satu untuk kita ramah, kita tahu apa aja yang kalau misalnya orang ada perempuan datang untuk memeriksakan mau pap test gitu atau pap smear ya. Ditanya udah nikah atau belum mungkin bagi teman-teman nakes itu dianggap hal yang biasa. Tapi kalau untuk teman-teman di teman-teman perempuan mungkin itu tuh hal yang cukup ofensif ya karena mungkin kita mengenali budaya di Indonesia dianggap ini belum nikah kok udah pap smear duluan gitu ya. Ini apakah perempuan yang tidak baik-baik dalam tanda kutip gitu. Nah itu mungkin oleh karena itu penting ada capacity building yang tidak hanya memuat aspek knowledge aja tapi juga aspek gender and cultural sensitivity-nya perlu ada. Jadi mungkin ya memang selain itu mungkin kalau nyediain jarum suntik ataupun kondom dan lain-lain mungkin ada budget tersendiri ya. Tapi kalau kita bicara soal inclusivity sebetulnya gak harus selalu ada budget karena sebetulnya kalau kita mau belajar dan mau googling, mau cari mentor, mau cari seminar, webinar sekarang kan udah cukup sejak COVID-19 banyak ya webinar di mana-mana. Kalau mau belajar sebenarnya bisa, tapi bagaimana kita menginstitusionalisasikan itu dan setiap misalnya dari peran pemerintah, peran komunitas, termasuk NGO, CSO, terus peran bisnis atau peran swasta itu seperti apa itu yang menjadi PR kita bersama. Karena sebenarnya kalau layanan inklusif kita bisa bikin macam-macam ya. Pak Pande mungkin dari kesehatan seksual reproduksi itu udah satu model sendiri. Terus layanan untuk teman-teman dengan disabilitas gitu misalnya itu juga ada market sendiri. Layanan mental health bisa ada market sendiri. Jadi bagaimana kreatif-kreatifnya gitu untuk saling bahu-membahu untuk men-tackle isu yang sebetulnya sama tapi banyak jalan menuju Roma gitu ya mungkin kurang lebih. Tadi ada dua hal ya, ada dua hal yang saya tangkap berbeda, tapi kemudian nanti saya akan follow up. Yang pertama service differentiated service delivery itu saya bahas belakangan. Tapi yang kedua adalah yang berkaitan dengan stigma and discrimination in healthcare setting sepertinya. Sepertinya itu arahnya. Yeah. Jadi kita ini kan sama-sama dulu pernah menempuh pendidikan kedokteran gitu kan. Dan saya merasa memang isu ini sepertinya di angkatan saya dulu masih udah lama ya. Saya merasa ini isu yang tidak banyak dibicarakan, jarang atau sesuatu yang tidak disonding selama kita pendidikan. Tiba-tiba aja udah bekerja gitu. Dan saya mempelajari isu
bahwa pentingnya aspek bagaimana kita memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan gitu, tanpa harus menjudge, menstigma, itu sesuatu yang belakangan diketahui setelah ada di dunia pelayanan kesehatan. Nah, apakah Allegra mengalami hal yang sama? Rasanya sih mungkin ya, kan tadi sempat bilang ada yang konservatif juga gitu kan di tempat belajar. Tapi kemudian menurut Allegra bagaimana itu bisa di bisa disonding, kemudian bisa kita punya strategi yang cukup baik untuk membuat kemudian layanan kesehatan kita menjadi level stigma diskriminasinya itu menjadi jauh berkurang gitu. Karena salah satu hipotesis saya misalnya tentang masih buruknya kepatuhan berobat kita gitu ya, mungkin salah satunya ya, menurut saya pribadi salah satunya mungkin karena sesuatu yang tidak kita lihat selama ini. Problemnya mungkin ada di healthcare facility-nya gitu, bukan hanya ada di teman-teman komunitas atau di masyarakat gitu. Menurut Allegra gimana? Sebenarnya problemnya ada di mana-mana. Iya. Kalau misalnya kita bicara diskriminasi, sebenarnya angle-nya luas ya, karena diskriminasi bisa dilihat yang direct jelas-jelas. Aduh, kamu belum nikah, ngapain nih cek pap smear, atau aduh kamu kayak masih bisa deh bertobat nih. Kamu kan yang jadi topnya nih teman-teman LSL dianggap kalau top masih bisa tobat, kalau yang bottom nggak bisa. Udah nggak bisa diapa-apain. Nah itu kan udah kekeliruan persepsi yang diutarakan. Itu biasanya kita sebutnya direct version of discrimination kan, betul-betul ditolak di layanan, atau saya nggak bisa melayani kamu untuk gender affirming care nih karena nih bertentangan dengan keagamaan saya atau value saya gitu. Dirujuk juga enggak. Jadi itu kan diskriminasi yang cukup direct gitu ya. Kalau yang indirect mungkin lebih luas dimensinya. Biasanya mungkin dari sistem, dari struktural, dari layanan yang tadi tidak available, tidak accessible juga, mahal gitu misalnya ya, atau harus bayar sendiri karena nggak di cover di layanan konvensional yang umum gitu. Terus nggak bisa diterima layanannya, nggak sesuai dengan kebutuhan teman-teman komunitas atau target populationnya, target grupnya, dan kualitasnya kadang udah tersedia tapi kualitasnya kurang memadai. Nah itu kan jadi tantangan juga ya. Jadi kalau kita bicara diskriminasi sebetulnya kita perlu lihat ini nggak hanya sesuatu yang ditolak mentah-mentah di layanan, tapi dengan kita layanannya jauh dari rumah aja sebetulnya, dan saya nggak punya uang untuk misalnya untuk ke layanan vaskes tersebut, itu udah diskriminasi gitu ya dalam segi struktural dan segi indirectnya. Yang tadi menarik juga discrimination in healthcare facility, dimensinya mungkin cukup luas ya. Kalau kita mau melakukan evaluasi juga sebetulnya bisa banyak angle. Kalau dari kita ngevaluasi misalnya health workforce-nya atau nakesnya, itu juga berlapis mulai dari pemimpin layanannya sampai penjalanan teknis, sampai ke laboran, sampai ke satpam yang nerima. Karena ada temuan menarik juga sih dari risetnya APTN, Asia Pacific Transgender Network, yang dibantu teman-teman GWL-INA waktu itu, plus kemarin juga saya juga sempat support dari Youth Lead juga, regional network untuk young key population, bahwa memang ada teman-teman komunitas yang mengalami diskriminasi, dan itu tidak melulu oleh dokter, tapi juga bisa misalnya perawatnya atau satpam. Ada yang misalnya teman waria ke layanan fasilitas kesehatan, ada yang menerima pelecehan seksual gitu misalnya, atau digodain. Nah itu kan udah hal yang seharusnya nggak sinkron untuk ada di layanan kesehatan. Itu baru dari segi workforce-nya, apakah ada transfobia, homofobia, ataupun ableism, ataupun dimensi-dimensi lainnya gitu ya. Itu baru dari layanan, dari petugasnya, dari workforce-nya, belum lagi dari segi pembiayaannya, apakah itu tersedia, kemudian dari segi medisinnya ada atau enggak. Nah itu kan sebenarnya dimensinya cukup luas, dan di sini mungkin yang kita bisa propose ya, kembali lagi kalau kita bicara soal development, itu bukan hal yang singkat, tapi minimal karena setiap tahun kan pasti ada program. Jadi kita mau make the most of program itu supaya bisa memberikan yang terbaik kan, tidak hanya untuk
populasi kunci, tapi juga masyarakat secara keseluruhan. Jadi memang banyak peran yang bisa diambil oleh teman-teman pemerintah, NGO, CSO, termasuk academician juga, dan juga teman-teman masyarakat, komunitas, dan agensi-agensi lain, untuk bisa bahu-membahu gimana nih untuk kita membuat layanan itu lebih inklusif. Tapi saya setuju sekali, minimal kalau tugas as a healthcare provider gitu ya, minimal yang datang itu kita harus layanin sebaik mungkin. Itu tugas personal, itu tugas clinician yang melayani secara klinis, itu udah mutlak, itu harus. Kalau ada pasien atau klien datang tapi kita udah ngelihatnya, udah judgementnya udah dari mata aja. Kadang kalau teman-teman komunitas tuh bilang dari mata aja udah tahu bahwa ini dilihatin nih dari ujung ke dari mata ke hati ya. Dari mata ke hati. Karena itu mungkin ada beberapa teman-teman yang agak hyper sensitif, tapi at the same time kita juga mengenali bahwa mereka udah dalam tanda kutip udah terbiasa mengalami hal tersebut. Jadi bukan hal yang biasa lagi. Jadi saya mereka udah tahu kalau misalnya nih beda dengan teman-teman yang nakes yang udah biasa gaul dan tanda kutip udah biasa ketemu teman-teman komunitas, biasanya dia lebih tidak canggung. Tapi kalau yang baru ngelihat, ya ampun ini baru ngelihat aja udah diliatin dari ujung kepala ujung kaki, mungkin ada feel yang nggak enak juga dari teman-teman komunitas. Nah itu karena itu tuh butuh waktu untuk bisa tidak hanya training secara kognitif aja, tapi juga ininya ya, lebih kayak ini interpersonalnya ya mungkin, Prof, betul, ya. betul. Dan itu mungkin perlu investasi juga di sana. Ya, makanya mungkin termasuk intervensi dan investasi di dunia pendidikan. Benar. Saya cerita dikit ya, mungkin tadi udah ditunjukin waktu, tapi saya lebih dikit ya, nggak apa-apa, 20 menit gitu. Lebihnya juga sedikit aja. Bisa jadi, diskusi. Saya ke satu kota di Indonesia, saya nggak akan sebut namanya, dan saya ketemu satu layanan yang sangat ramah gitu ya, dan ramai sekali layanannya. Terus ketemu dengan teman-teman komunitas, mereka bilang kita udah kayak bukan kunjungan ke klinik gitu, kita kunjungan ke tempat teman di mana kita bisa ngobrol, dan ini mengencourage kita, membuat kita jadi nyaman, mau datang berobat dan patuh dalam pengobatan gitu. Nah, hasilnya bagus gitu kan. Viral loadnya tersupresi gitu kan, dan mereka sangat akrab antara dokter, perawat, dan juga si pasien. Lalu saya mau pindah ke layanan yang lain. Layanan itu tidak buruk, bagus, lumayan bagus, layanan cukup bagus kok. Juga terasa cukup inklusif gitu. Tapi memang tidak sebaik hasilnya pada layanan yang pertama. Dan waktu itu saya belum tahu resepnya, karena saya lihat sama aja. Bahkan puskesmas yang lebih belakangan saya kunjungi itu lebih bagus tuh kualitas ruangan gitu kan, tempat parkir dan lain semuanya lebih baik gitu loh. Tapi kok bisa nggak seramai yang di sebelah, padahal sama-sama di pusat keramaian gitu kan. Nah terus saya waktu pulang diantar tuh sama seorang dokter gitu di mobil. Nah, dia cerita, Pak, kok saya nggak ngerti ya sama teman di puskesmas yang itu gitu. Kok bisa-bisanya mereka sama pasien tuh akrab gitu yo, cipika-cipiki gitu, cium pipi gitu kan, salaman gitu. Kalau saya sampai sekarang masih takut ya. Nah itu resepnya. Di sana baru saya berpikir, oh iya, jadi memang betul gitu. Jadi memang sepertinya kita butuh investasi lebih besar lagi, dan kita harusnya melihat dari lebih ke akar gitu, akar masalah, termasuk dari aspek pendidikan dan lain-lain. Tapi oke, kita pindah sekarang ke isu yang kedua. Differentiated service delivery gitu kan. Tadi Allegra juga sempat nyinggung tuh di Thailand gitu misalnya, di mana ada community led services, dan di community led services itu bahkan layanan kesehatannya betul-betul driven oleh komunitas. Termasuk apa istilahnya, saya mungkin menggunakan istilah yang nggak tepat ya, atau tepat istilahnya kayak task shifting gitu. Mungkin itu dikoreksi, saya lupa istilahnya, mungkin task shifting. Jadi ketika teman-teman diberikan kewenangan lebih gitu, misalnya dalam tes HIV dan juga distribusi PrEP. Kita tahu sendiri kan, sebagian besar tes HIV itu hasilnya negatif kan, sebagian besar kan. Kalau sebagian besar hasilnya positif, gawat ya. Jangan dong. Jangan dong kan. Sebagian besar makin banyak beban negara. Sebagian besar hasilnya negatif kan. Artinya kita ngetes orang yang sebagian besar baik-baik saja gitu loh. Kemudian juga kalau yang namanya PrEP itu kan diberikannya pada yang HIV negatif, pada orang yang sehat gitu kan.
Dan sebenarnya prosedurnya juga sederhana gitu sebenarnya, nggak rumit amat tuh tes HIV dan juga PrEP gitu kan. Dan itu dilakukan di Thailand gitu. Kalau menurut Allegra sendiri gitu, hal seperti itu mungkin nggak sih di Indonesia? Menurut saya sih kalau mungkin bisa lah pasti. Bisa. Tapi ya butuh benar-benar komitmen di sana dari yang menjalankan dan juga adanya dana dan support dari berbagai stakeholder. Tadi mungkin saya agak ralat sedikit juga tadi ngomong makin tinggi beban negara. Ya memang makin tinggi, but at the same time bukan berarti saya bilang teman-teman komunitas beban negara, tapi memang kalau makin banyak yang positif pasti pembiayaannya lebih besar kan memang. Dan beban juga untuk teman-teman yang mengalami yang positif gitu kan, karena dia harus minum obat segala macam. Tapi bukan berarti ya sekarang kan sebetulnya pengobatan udah ada, itu hanya memang tapi kembali lagi idealnya memang kita mau cegah, dan salah satu pencegahan yang paling efektif adalah kita kan early detection dan juga langsung treatment sehingga rantai penularannya bisa terputus, karena kalau udah on treatment viral load tersupresi harusnya kan tidak menular sama sekali, dan itu udah didengungkan oleh FOM, sudah FOM oleh WHO. 0%. U sama dengan U gitu Ya, kan, U sama dengan U. Kalau bicara memungkinkan, saya rasa teman-teman di komunitas juga banyak yang sudah menjalankan. Misalnya aku tahu dari Yayasan Karti Praja misalnya contohnya, mungkin ini jadi inspirasi juga ke depannya, mungkin bisa ada hire teman-teman petugas dari komunitas gitu untuk bekerja di layanan kesehatan gitu. Tapi sebetulnya kembali lagi itu lebih kepada soal power ya, Pak Pande. Kalau saya melihat memang mungkin ada tantangan dari segi struktural segala macam, tapi yang menjadi core adalah bagaimana kita mau mentranslate sistem yang lebih egaliter. Karena kalau tadi sempat ngobrol sebelum podcast istilah demedikalisasi. Nah itu karena tidak dipungkiri di Indonesia masih ada banyak senior ataupun bahkan teman-teman angkatan saya atau di bawah saya yang ya karena memang itu yang didengungkan ya, anggapannya masih medicalization. Jadi dilihat layanan kesehatan ini harus medis sekali, harus dideliver oleh dokter, apalagi dokter spesialis konsultan ini ada itu kayaknya nggak banyak gitu ya di Indonesia. Dan dibayangin kalau yang di daerah pelosok, kadang Jakarta aja kan nggak mungkin ya satu orang tuh dipecah jadi di 3 tempat atau 4-5 tempat gitu. Kalau di beberapa negara misalnya kita biasanya kan condongnya kiblatnya ke negara Thailand gitu ya, ataupun mungkin yang tadi sempat dimention dari Kamboja itu udah ada bagaimana kita mentranslate sistem kesehatan yang lebih egaliter, lebih berbasiskan masyarakat. Karena kembali lagi saya percaya, ini yang saya sangat percaya dari dulu, karena kesehatan itu bukan hanya tanggung jawab tenaga kesehatan. Kalau semuanya tanggung jawab tenaga kesehatan, mabok juga ya, karena semuanya disalahin. Apalagi jumlah nakes kita sebenarnya di Indonesia kurang. Kan Pak Menkes sendiri bilang buka lebih banyak fakultas kedokteran. Itu alasannya apa? Karena memang perbandingan jumlah dokter dan populasi kita Indonesia masih kurang gitu kan. Dan beban layanan tinggi sekali, terutama di primary care, apalagi di puskesmas ya. Betul. Dan kembali lagi tadi soal translating power dan juga trust ya. Tadi kita sempat ngobrol juga soal trust, bagaimana dari tenaga kesehatan ini bisa men-trust teman-teman komunitas bahwa mereka juga sebetulnya extension dan juga part of healthcare system delivery yang sebetulnya idealnya juga kita recognize, karena sama ini mungkin misalnya program posyandu itu banyak teman-teman komunitas juga, ibu-ibu yang menjalankan gitu ya. Meskipun ya ada banyak kritik juga terhadap sistem tersebut gitu. Tapi ini jadi peluang juga sebetulnya untuk teman-teman komunitas tuh berpartisipasi aktif, tidak hanya sebagai penerima atau di riset melulu gitu ya kan. Di riset melulu dari tahun 70-an tuh waria di riset terus, tapi hidupnya gitu-gitu aja gitu. Kalau teman-teman komunitas banyak yang ngomong kayak gitu. Risetnya tanpa solusi gitu. Tanpa solusi buat publikasi gitu ya. Nah itu kan nggak wise juga, karena at the end of the day apapun yang kita lakukan pasti kita mau perubahan yang lebih baik. Nah itu salah satu contohnya mungkin translating power
melibatkan teman-teman komunitas sebagai tenaga kesehatan. Syukur-syukur kalau tenaga kesehatan ada yang dari bagian key population juga, atau teman-teman tenaga kesehatannya yang udah cukup tersensitisasi untuk isu gender, isu seksualitas, isu interseksionalitas lainnya gitu. Karena kan social identity kita sebenarnya banyak. Nah itu sebenarnya jadi peluang untuk kita mulai misalnya meng-hire teman-teman komunitas untuk bisa kerja juga di fasilitas kesehatan. Dan juga mereka juga kadang tahu cara-cara kreatif untuk bisa menjangkau teman-teman dari komunitas juga, dari peer to peer. Kadang juga ada ide-ide riset ataupun ide-ide campaign yang menarik ya, apalagi sekarang teman-teman muda saya lihat juga lebih banyak kreatif gitu. Generasi-generasi yang muda udah tahu campaignnya tuh angle-nya harusnya kayak gini-gini. Nah itu mungkin karena kembali lagi kalau diskriminasi itu kan tadi bisa direct, indirect, tapi juga ada beberapa diskriminasi yang ada di masyarakat nih. Itu bagaimana kita mencoba untuk mereduksi dengan advokasi yang kita miliki, tidak hanya di high level tapi juga di grassroots level ya, kembali lagi. Oke.